InsyaAllah ta'ala masih dalam bab taharah. Kita pada siang ini insyaAllah akan membahas tentang at-tayammum, tentang tayammum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fit tayammum, fasal yang menjelaskan tentang tayammum. Tayammum dari segi bahasa, dalam bahasa Arab artinya al-qasdu, menuju. Dari segi syariat, tayammum adalah maknanya menyampaikan atau memakai debu yang suci dan mensucikan. Debu yang suci dan mensucikan kemana dipakai? Untuk wajah dan tangan, sebagai ganti wudu atau mandi. Bukan berarti ganti mandi ngusal dalam debu, maksudnya ganti tayammumnya itu sebagai ganti mandi wajib ketika terdapat syarat-syarat, memenuhi syarat untuk bertayammum. Nah, sekarang setelah itu beliau menyampaikan apa saja syarat tayammum. Karena tayammum ini adalah rukhsah, kemudahan. Kemudahan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tayammum ini khusus untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memakai tayammum tidak kurang sembarangan. Tak boleh kapan kita nak tayammum, tak. Ada syarat-syaratnya. Kapan dibolehkan seseorang itu tayammum? Ada 5. Khamsatu khisal, ada 5 perkara penyebabnya. Yang pertama, wujudul udhri bisafarin au maradin, adanya uzur. Uzur, termasuk uzur adalah safar, perjalanan. Ini kalau kita samakan dengan perjalanan zaman-zaman dulunya. Zaman dulunya perjalanan itu identik atau kemungkinan besar tak ada airnya. Karena memang pertama mereka melewati gurun-gurun ataupun mereka melewati hutan-hutan yang mana susah air. Kalau zaman sekarang ialah mudah, Bu. Di mana-mana. Kita ke Manggar, ke Jakarta, ke lintas pulau, itu insya-Allah tak pernah kehabisan air. Di mana-mana banyak air di Indonesia. Tapi tetap safar juga ketika kesusahan atau kesulitan, kebetulan mungkin nemu kampung atau nemu tempat yang susah air. Nah, di sini bisa jadi uzurnya. Bisa jadi alasan kita untuk bertayammum. Adanya uzur dengan karena bersafar au maradin, atau karena sakit. Nanti kita ada pula nanti penjelasan sakit seperti apa. Itu salah satu penyebab bertayammum. Yang pertama, wujudul uzri, adanya uzur. Yang kedua, dukhul waqti shalah, masuknya waktu salat. Jadi karena tayammum ini adalah darurat, adalah bersuci darurat atau rukhsah, sehingga waktu darurat untuk bertayammum, bukan waktu darurat, waktu yang tepat untuk bertayammum ini ketika masuk waktu salat. Jadi kalau misalkan kita posisi tidak ada air sama sekali, walaupun kita lah tahu 2 jam kemudian ini tak bakal ada air, atau 3 jam kemudian kemungkinan besar tak ada air. Walaupun seperti itu, kemungkinan besar tak ada air, tetap kita tayammumnya setelah masuk waktu salat. Ketika orang la azan, la beduk, la azan, baru kita boleh tayammum. Ngapa demikian? Karena tayammum tadi kita ulang, karena tayammum adalah uzur, itu rukhsah, kemudahan, dan bersuci yang darurat. Karena tidak ada air baru boleh pakai tayammum. Dan ini berlaku daruratnya atau berlaku rukhsahnya ketika lah masuk waktu salat. Maka kata beliau, fala yasihhu tayammum laha qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah bertayammum untuk salat sebelum masuk waktu salatnya. Jadi jangan tayammum dulu, tunggu azan baru tayammum. Ini penyebab yang ketiga, syarat yang ketiga untuk seseorang itu boleh bertayammum. Yang ketiga, wasalits talabul ma,
mencari air. Mencari air. Ada usaha untuk mencari air setelah masuk waktu solat. Ba'da dukhulil waqt, setelah masuk waktu solat. Akan tapi kata beliau, wa mahallu ishtirati talabil ma' illam yatayaqqan faqduhu. Kita ini diharuskan mencari air, sumber air, kalau kita belum yakin. Belum yakin dalam arti ragu-ragu ini ada apa ndak air. Kebetulan mungkin kita baru diam di situ, baru nyampai di daerah tersebut. Ketika kita belum ada keyakinan atau masih ragu-ragu, ada ke air sekitar sini ya. Nah, kalau ada kemungkinan ada air, maka kita harus tolabul ma', mencari air. Tapi kalau lah yakin, kita lah tahu daerah situ, ini dah ada air daerah sini, susah nak cari air. Waktu solat lah masuk. Nah, kalau lah yakin daerah tersebut tidak ada air, maka kata beliau, fala faidati lit-talabi hina idzin, maka dah ada faedahnya kita mencari. Ya namanya lah ada air, kenapa harus capek-capek mencari? Nah, kita mencari air di sini kalau daerah tersebut ada kemungkinan ada air, atau kemungkinan ada air, atau kita intinya belum tahu tentang daerah tersebut. Tapi jika kita sudah kenal, sudah tahu kalau daerah tersebut tidak ada air sama sekali, ya udah usah capek-capek kita mencari. Langsung saja ketika waktu sholat kita langsung tayammum. Jadi syarat yang ketiga ini tergantung daerah. Kalau tempatnya yakin ada air, yakin maksudnya kemungkinan ada air, maka di sini berlaku syarat yang ketiga. Kita harus mencari air dulu. Tapi kalau lah yakin tidak ada air di situ, tidak usah dicari. Terus syarat yang ketiga ini, jika ternyata daerah tersebut kemungkinan ada air, atau ada yang nyebut, oh kayaknya ada pak sekitar sini air, cuman tidak tahu di daerah mananya. Nah seperti itu. Kalau seperti itu, maka dia harus mencari binafsihi, diri dia sendiri yang mencarinya, atau nyuruh orang lain. Misalkan mereka bersafar pakai rombongan, ada orang 10, tidak perlu semuanya keliling-keliling, cukup satu orang yang diutus untuk mencari air, atau 2 orang misalkan. Karena khawatir kalau pergi semua atau banyak yang pergi, ternyata daerah tersebut daerah begal misalkan, sehingga mereka bisa dirampok atau dizolimi nanti. Sehingga dah harus semua yang cari. Apabila dia sendiri, kata beliau, kalau dia sendiri yang mencari air, cukup mencarinya dengan cara ngelihat sekitarnya 4 arah, kanan, kiri, belakang, depan, ngelihat saja. Lihat sekitarnya. Oh, kayaknya dah ada air kering semua. Nah, cukup di situ. Kalau dia di daerah yang datar. Kalau dia daerah yang datar. Tapi kalau dia di daerah yang ada tinggi, tanjak, apa ada bukit-bukit, nah, dia naik ke bukit dulu, naik ke daerah yang agak tinggi sedikit. Nah, pas dah sampai di ujung, di puncaknya, baru dia lihat sekeliling dia. Ada ke kira-kira di bawah-bawah sana ada air. Kalau seandainya lah keliling dia pandangan dia lah mengelilingi daerah tersebut dan tidak ada kemungkinan tidak ada air, maka sudah lepas kewajiban mencari airnya. Baru setelah itu mereka boleh bertayamum. Warabi', dan yang keempat termasuk syarat bisanya bertayamum, ta'adzur isti'malih, apa namanya itu, ada uzur untuk memakai air. Uzurnya ngapa? Salah satu uzurnya bi an yakhafa min isti'malil ma ala dhahabi nafsin aw manfa'atin udhin. Misalkan diponis dokter, ibu, bapak jangan pakai air, karena kalau kulit ini kena air bahaya, akan tambah rusak misalkan, akan tambah luka misalkan. Nah, ketika seperti itu, maka dialah ada uzur untuk tidak memakai air, maka boleh dia bertayamum nanti di sini. Itu termasuk uzur. Dan juga termasuk uzur, kata beliau, termasuk uzur juga jika kalau dia mencari air, kalau dia pergi kemana-mana takut ada binatang buas. Kebetulan mungkin mereka berhenti di hutan,
oh kalau kita pergi kemana-mana nih bahaya kalau terpencar. Intinya kemungkinan besar mereka akan bahaya kalau pergi dari daerah tersebut. Atau mereka lah tahu di kampung sebelah atau daerah sini banyak begal, banyak pencuri, banyak pembunuhan. Nah, kalau itu alasannya, maka tak apa-apa mereka tak mencari air, karena termasuk uzur. Termasuk uzur memakai air. Atau mungkin di tempat air ada air tak jauh dari sini misalkan, tapi di situ banyak penjaga-penjaganya, banyak misalnya orang-orang hutan, atau intinya mereka kalau ke sana bisa bahaya. Apabila dia sendiri, kata beliau, kalau dia sendiri yang mencari air, cukup mencarinya dengan cara ngelihat sekitarnya 4 arah, kanan, kiri, belakang, depan, ngelihat saja, lihat sekitarnya. Oh, kayaknya dah ada air kering semua. Nah, cukup di situ. Kalau dia di daerah yang datar, kalau dia daerah yang datar. Tapi kalau dia di daerah yang ada tinggi tanjak, apa ada bukit-bukit, nah dia naik ke bukit dulu, naik ke daerah yang agak tinggi sedikit. Nah, pas dah sampai di ujung, di puncaknya, baru dia lihat sekeliling dia. Ada ke kira-kira di bawah-bawah sana ada. Kalau seandainya lah keliling dia pandangan dia lah mengelilingi daerah tersebut dan tidak ada, kemungkinan tidak ada air, maka sudah lepas kewajiban mencari airnya. Baru setelah itu mereka boleh bertayamum. Warabi', dan yang keempat, termasuk syarat bisanya bertayamum, ta'adzur isti'malih. Maaf. Apa namanya itu? Ada uzur untuk memakai air. Uzurnya ngapa? Salah satu uzurnya bi an yakhafa min isti'malil ma ala dhahabi nafsin aw manfa'ati udhin. Misalkan diponis dokter, ibu, bapak jangan pakai air, karena kalau kulit ini kena air bahaya, akan tambah rusak misalkan, akan tambah luka misalkan. Nah, ketika seperti itu, maka dialah ada uzur untuk tidak memakai air, maka boleh dia bertayamum nanti di sini. Itu termasuk uzur. Dan juga termasuk uzur, kata beliau, termasuk uzur juga jika kalau dia mencari air, kalau dia pergi kemana-mana, takut ada binatang buas. Kebetulan mungkin mereka berhenti di hutan. Oh, kalau kita pergi kemana-mana nih bahaya kalau terpencar. Intinya kemungkinan besar mereka akan bahaya kalau pergi dari daerah tersebut. Atau mereka lah tahu di kampung sebelah atau daerah sini banyak begal, banyak pencuri, banyak pembunuhan. Nah, kalau itu alasannya, maka tak apa-apa mereka tak mencari air, karena termasuk uzur. Termasuk uzur memakai air. Dan juga kata beliau, termasuk uzur memakai air adalah wa i'wazuhu ba'da talab. Mereka ini memakai ihtiyajuhu ba'da talabihi. Mereka ada air, setelah dapat air, misalkan nemu air, ada genangan air gitu, atau ada intinya ada mata air, cukup untuk mereka wudu. Tapi dilihat-lihat ternyata sanggup kita untuk minum perjalanan berapa hari lagi ini habis misalkan. Tapi itu kita nih sekarang cerita tentang perjalanan dulu, ya, perjalanan masa lalu, zaman-zaman baheula dulunya. Kalau zaman sekarang tidak ada seperti itu, karena di mana-mana banyak toko, banyak apa bisa beli air. Nah, ini kalau orang yang bepergian ke tengah-tengah hutan misalkan, mereka nemu air, tapi air ini cukup untuk bekal mereka saja. Kalau dipakai wudu, dipakai mandi, habislah sudah, mereka tidak bisa minum. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka tidak usah dipakai airnya, tidak usah dipakai, bawa saja untuk bekal. Atau mungkin kebetulan mereka ini berpergian, bersafarnya pakai truk atau pakai pick up atau pakai mobil misalkan. Dalam mobil itu bersanggup air galon. Nah, karena tidak ada air di daerah tersebut, kata mereka, oh kalau kita pakai air galon ini, kalau kita gunakan air galon ini, udah kita tidak bisa minum nanti. Nah, tidak usah. Ketika nyawa taruhannya, tidak usah kita pakai untuk wudu. Nah, cukup kita
bertayamum saja. Air tadi simpan untuk minum kita, untuk nyambung hidup. Atau mungkin dia perjalanan mawa hewan-hewan. Kalau orang dulunya mau kuda, mau unta, mau kedelai apa keledai? Keledai ya? Keledai. Mau keledai. Nah, ini mereka bahaya kalau dihabisi airnya, nanti hewan-hewannya tidak bisa minum. Nah, ini juga termasuk uzur. Maka boleh dalam keadaan seperti ini boleh bertayamum, tidak usah kita pakai airnya untuk wudu. Nah, kemudian syarat yang kelima, yang terakhir, ini yang paling penting, at-turabut tahir, ai at-tahur, debu yang suci dan mensucikan. Bukan saja debu, hanya debu yang suci, tapi juga mensucikan. Sebagaimana air yang kita bahas Bu ya sebelumnya. Sebagaimana air itu ada air suci mensucikan, dan ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, termasuk air musta'mal. Nah, ini debu juga seperti itu, harus debu yang suci dan bisa mensucikan. Karena debu yang musta'mal yang lesak dipakai untuk bertayamum itu debu yang musta'mal, tidak boleh dipakai lagi. Nah, debu yang suci, tanah yang berdebu. Jadi jangan fokus ke debunya Bu, karena kalau kita sebut debu, ujung-ujungnya apa, dinding semua habis gini, lantai rumah apa semua dipakai, lantai dipakai untuk bertayamum. Enggak, bukan debu di sini yang dimaksud. Tanah yang berdebu, bukan debu semata-mata debu. Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah, beliau menulis bahwa bisa bertayamum dengan debu yang nempel di dinding, debu yang nempel di baju dan segala macam. Tapi perlu digarisbawahi Bu, ini debu zaman beliau ini memang betul-betul debu dari tanah, debu yang dari tanah. Kalau zaman kita debu tanah atau debu polusi Bu? Ikam nyimpan barang di luar berdebu, helm misalkan. Ikam pakai apa? Pakai tangan, hitam langsung tangan, kan debu. Itu polusi atau debu tanah? Polusi kemungkinan. Itu nak kita pakai tayamum? Bukan. Jadi yang kita pakai tayamum tanah yang berdebu. Kalau untuk zaman sekarang, jadi dinding-dinding rumah atau ini jangan dipakai untuk bertayamum, karena itu termasuk bukan termasuk tanah yang berdebu. Itu dinding ditempeli oleh debu-debu polusi atau sebagainya. Bukan media yang sah untuk dipakai tayamum. Kata beliau juga tanah yang berdebu yang tidak basah. Kalau jelas kalau tanah basah pasti tidak ada debunya, hilang debunya, ngendap. Tapi kalau dia kering lagi bisa. Makanya ada Bu jualan itu, ada jualan kami pernah lihat. Itu ada jualan dia dalam botol gitu, debu untuk tayamum. Tanah untuk tayamum. Nah, jadi itu bisa bersanggu kemana-mana. Kalau susah air, pakai itu. Dan bisa digunakan lagi setelah dipakai nanti. Nanti kita jelaskan kayak apa caranya. Lahu ghubar. Nah, tanah yang lahu ghubar, yang ada debunya, kata beliau. Apabila tercampur dengan yang lain, tanah tadi, maka tidak boleh tercampur dengan hal-hal yang lain. Kalau mazhab kita Syafi'iyah, yang boleh dipakai tayamum itu hanya debu yang tanah yang berdebu, kayak dinding, kayak apalagi misalkan jok kursi pesawat misal kalau kita bisa kan, atau bis itu di kursi bis nih ya, di kursinya, di kacanya itu tidak boleh, karena bukan termasuk tanah yang berdebu. Dan itu polusi. Dan kalau di pesawat, suatu hal yang mustahil di pesawat ada debu ya. Nah, kalau di pesawat ada debu, dah anak orang numpang pesawat itu lagi. Jijik lah orang, masa pas nempel bajunya di kursinya, ada debunya, pasti komplain. Pasti pesawat-pesawat itu lah ada lagi debunya, lah dibersihkan semua. Jadi kalau kita tayamumnya pakai kursi pesawat, kursi bis, bisa dipertanyakan, kita nih pakai apa? Pakai debu, tidak ada debu. Kalaupun ada debu, itu bukan debu yang dari tanah, tapi debu polusi. Kalau di bis-bis yang tidak ber AC.
kayak angkot, bis yang tidak ber AC itu kan banyak debunya, tapi debu polusi, bukan debu yang dari tanah